Ya, kita selalu adanya pendidikan pelatihan selama ini dengan anggota, dan kita selalu evaluasi terhadap kondisi permodalan mereka. Sebetulnya perusahaan yang tadi Ibu sebut bertiga itu semuanya adalah perusahaan besar. Satu mungkin yang saya sampaikan tadi kasus pidana. Kemudian yang lain mungkin karena ada gugatan kepailitan, ada juga yang dalam quote and quote mungkin juga ada ketidaksanggupan dari developer itu untuk meneruskan dengan kondisi pandemi COVID. Mhm. Tapi itu hanya satu di antara 10.000. Jadi kondisi-kondisi yang ada ini perlu tidak yang disampaikan tadi oleh Bu Sarifah, jangan digeneralisasi dengan kondisi yang ada. Seperti halnya ada orang jual apartemennya dengan harga murah di bawah harga pasar. Jangan terus digeneralisasi bahwa semua properti harganya ambruk. Mhm. Jadi hal-hal seperti itu sangat berbahaya dalam kondisi makroekonomi Indonesia. Karena Indonesia sekarang sekali lagi saya sampaikan bahwa kondisinya adalah sangat sehat. Bahkan dengan kondisi interest yang naik dari Bank Indonesia aja, itu masih perbankan masih mempertahankan suku bunga yang ada sampai dengan hari ini. Supaya eksistensi dan uh, ketahanan dalam makroekonomi Indonesia ini bisa kita jalankan dengan baik. Oke. Pak Toto, kalau berkaca pada masalah sektor properti yang terjadi di China ini kan menimpa perusahaan properti-properti besar, sedangkan di Indonesia juga ini 3 di antaranya juga termasuk perusahaan besar, Pak. Di awal juga Anda mengatakan ini tidak akan berpengaruh, atau tidak berdampak bagi properti lain. Lalu sebetulnya apa saja sih Pak upaya preventif yang bisa dilakukan supaya gelombang pelit ini tidak meluas begitu, Pak? Ya, memang sektor properti itu tidak menyangkut satu institusi. Misalnya sektor properti tidak hanya menyangkut PUPR secara institusi kedinasan, tapi juga menyangkut Departemen Keuangan, Bank Indonesia, OJK, perpajakan, dan lingkungan, pertanahan, banyak sekali sektor yang saling terkait dengan properti. Sehingga dengan kondisi yang ada hari ini, kita tetap melakukan komunikasi terus dan kita saling berkomunikasi juga dengan antar pengembang besar Mhm. supaya kondisi eksistensi kita ini bisa terjaga, khususnya keberlangsungan kita secara cash flow terhadap perusahaan yang ada. Beda antara China dengan Indonesia. Indonesia backlog masih 12,7 juta terakhir data dari Biro Pusat Statistik. Mhm. Kalau China itu sudah overstock dari perumahan yang ada, sehingga apa yang dibangun oleh developer China ini membuat dia gulung tikar itu karena kondisinya adalah overstock. Dan investor asing yang masuk ke China itu hampir tidak ada. Berbeda dengan kondisi di Singapura atau di Indonesia. Mhm. Oke, saya akan coba kembali, menghubungi Bu Syarifah melalui sambungan telepon. Bu Syarifah, pandangan Anda, kebijakan apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu supaya, krisis, properti China ini tidak berdampak juga pada Indonesia ataupun mungkin bisa dikatakan agar properti, tanah air ini tidak, terjadi krisis seperti yang terjadi di China, Bu Syarifah? Oke, eee, jadi kami melihat, sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Toto bahwa, pertumbuhan properti saat ini di Indonesia masih, relatif aman. Dalam arti, apa, pertumbuhan yang di-drive atau yang di-generate oleh developer ini masih tergolong terkendali agresivitasnya. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Cina bahwa mereka begitu agresif untuk membangun ya meskipun stoknya dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Dan juga kita masih relatif konservatif atas regulasi-regulasi yang berlaku untuk memberikan perlindungan pada dasarnya terhadap keberlanjutan pembangunan sektor properti sendiri. Jadi sejauh ini kami melihat bahwa ketika developer melihat, memastikan men-setup bisnisnya manageable, tidak hanya dalam kondisi yang business as usual,
tapi juga mampu mengadaptasi skenario dalam perspektif yang pesimis. Kami melihat bahwa hal ini akan membawa perspektif yang lain, dalam arti tidak sama dengan apa yang terjadi di Cina. Karena regulasi masih melindungi terhadap agresivitas pembangunan atau pertumbuhan properti yang sedemikian tinggi seperti yang kita lihat di Cina saat ini. Dan postur-postur pendanaan secara umum pembiayaan masih relatif aman dari apa yang dilakukan oleh developer-developer kita saat ini. Oke, Gitu. Bu Jadi Syarifah, di tengah kondisi suku bunga acuan yang tinggi, kemudian inflasi juga terus menanjak, belum lagi harga BBM, kemudian harga bangunan juga naik. Apakah hal-hal ini turut membebani bisnis developer properti tanah air? Seberapa signifikan dampaknya, Bu Syarifah, Anda melihatnya? Oke. Saya rasa ketika suku bunga naik, kemudian diikuti inflasi, ya, kemudian kita dihadapkan dengan tantangan resesi, tentu aja akan mempengaruhi pergerakan ya pasar properti saat ini. Gitu. Karena sebut saja misalnya di sektor residensial, pastinya pasar akan lebih wait and see ya, terutama pasar yang digerakkan oleh investor akan lebih wait and see untuk melakukan transaksi. Kecuali untuk pasar yang datang dari segmen pengguna atau end user yang memang perlu untuk memenuhi basic needs-nya. Jadi kondisi ini pasti aja berdampak ya, sedikit atau banyak langsung ataupun tidak langsung akan memberikan efek terhadap performa properti secara umum ya. Kita akan melihat bahwa reaksi dari pasar akan wait and see dalam beberapa saat gitu. Namun untuk sektor-sektor tertentu yang merupakan sektor yang mendrive atau mengenerate kebutuhan dasar, tentu akan tetap berjalan, dalam arti sustainable growth masih akan kita lihat gitu ya, seperti di sektor residensial meskipun growth-nya relatif terbatas, tapi sustainable growth itu masih ada dari segmen end user. Dan kemudian juga kita lihat misalnya sektor industri ya, di tengah pandemi pun justru mereka terhitung sebagai best performer sector di bidang properti gitu. Jadi kita lihat bahwa serapan lahan yang terjadi di semester 1 2022 ini sekitar 130 hektar. Kita bandingkan dengan semester yang sama di tahun lalu sekitar 80 hektar, maka penambahannya hampir mencapai 50% di sektor industri. Tentu saja ini sangat relate dengan proses pengolahan atau proses-proses atau upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar kita sebagai individu ya, di mana ada sektor F&B, kemudian sektor otomotif, dan kita tidak lupa bahwa saat ini di masa digital ekonomi, data center, dan kemudian juga sektor-sektor yang mendrive teknologi informasi menjadi sektor yang utama saat ini menyerap lahan-lahan industri.